Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Tolong persiapkan ya untuk menerima materi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Anak-anak semuanya, materi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah menganalisa dan mengevaluasi secara perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum berbicara masalah perkembangan, tentunya kita harus mengupas dulu tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara, ada 3 pendekatan teori yang mendukung terhadap proses masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua adalah teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Yang dimaksud dengan teori Mekah adalah proses masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori Mekah adalah langsung dari Mekah atau Arab. Hal ini terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan sekaligus dakwah. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Adapun rute pelayaran yang digunakan dalam proses masuknya Islam dari Arab ke Nusantara adalah melalui 2 jalur atau 2 rute. Rute yang pertama adalah rute selatan dan yang kedua adalah melalui rute utara. Adapun yang dimaksud rute selatan adalah diantaranya para pedagang dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian singgah di Yaman, dari Yaman kemudian singgah di Gujarat, dari Gujarat kemudian masuk ke wilayah Sri Lanka, dan yang terakhir adalah tiba di Indonesia. Adapun pada rute B, yaitu rute utara, para pedagang Arab dari Mekah dan Madinah masuk ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, Gujarat, pantai barat, India, Sri Lanka atau Indonesia. Yang dimaksud dengan teori Gujarat adalah proses kedatangan Islam ke Indonesia. Menurut teori Gujarat berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Adapun orang-orang Gujarat lebih awal membuka hubungan dagang dengan Nusantara dibanding para pedagang Arab. Kemudian, yang ketiga adalah berdasarkan teori Persia. Proses kedatangan Islam ke Indonesia menurut teori Persia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang dinamakan Iran. Teori ini memberikan bukti adanya beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia.
Selanjutnya, para pedagang dari Arab setelah tiba di Nusantara, mereka tidak serta-merta langsung mengembangkan ajaran Islam dengan semudah mengembalikan tangan, tetapi justru mereka memasukkan atau membawa misi Islam ke Nusantara itu tentu dengan strategi yang efektif dan efisien, sehingga penyebaran agama Islam dari Arab sampai ke Nusantara tidak banyak mengalami hambatan yang berarti. Nah, bagaimanakah strategi dakwah Islam di Nusantara yang digunakan oleh para pedagang Arab tersebut, sehingga proses perkembangan Islam di Nusantara begitu cepat dan dinamisnya? Di antaranya adalah satu, melalui jalur perdagangan. Bagaimanakah mekanismenya? Jalur perdagangan yang digunakan dalam proses Islamisasi di Nusantara pada masa awal Islam, yaitu mereka setelah bermukim di pesisir Pulau Jawa, kemudian mereka aktif di samping melakukan perdagangan, tetapi mereka menanamkan misi-misi kebesaran Islam kepada setiap pembeli yang datang dari berbagai wilayah seperti dari India, Cina, Persia, atau dari Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagainya. Proses Islamisasi melalui jalur perdagangan itu sebenarnya bagi mereka itu sangat menguntungkan, karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi memiliki kapal dan saham perdagangan. Kemudian hubungan perdagangan yang ada dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Karena dalam Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja tanpa ada unsur paksaan. Kemudian yang kedua adalah yang mereka gunakan adalah strategi menggunakan jalur politik. Bagaimanakah mekanismenya? Melalui jalur politik, mereka menaklukkan para raja-raja di daerah sasaran pengembangan misi Islamisasi, baik itu yang ada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Jawa, Papua. Itu dengan kepiawaian mereka, dengan sikap teladan yang baik, ramah tamah, dan mereka sebarkan Islam itu dengan sikap-sikap terpuji, rendah diri, suka menolong, dan sebagainya, tanpa melakukan paksaan kepada siapapun yang sudah beragama. Jadi mereka menyebarkan Islam itu dengan cinta damai,
dan tanpa adanya paksaan. Jalur politik ini, dari jalur politik ini banyak sekali raja-raja yang simpati dan mau memeluk Islam, sehingga setelah raja memeluk Islam itu, maka pengaruhnya besar sekali untuk menyebarkan Islam bagi rakyatnya. Sehingga jalur politik ini dengan menaklukkan raja-rajanya itu merupakan aset yang paling strategis bagi mereka untuk menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang lainnya di Nusantara. Kemudian yang ketiga yang mereka tempuh itu, strategi yang ketiga, yaitu melalui jalur pernikahan. Bagaimanakah mekanisme jalur pernikahan tersebut? Para pedagang Muslim ini tentunya mereka itu seorang yang memiliki kelas sosial yang tinggi, memiliki modal yang banyak, kemudian juga memiliki postur yang ganteng, sehingga banyak para wanita-wanita yang ada di Nusantara tertarik kepada para pedagang yang datang dari Arab dan dari Gujarat dan India. Nah, apakah mereka melakukan pernikahan itu kepada wanita-wanita yang sudah memiliki agama dan kepercayaan sebelum Islam? Tidak tentunya. Mereka melakukan pernikahan itu dengan suatu dasar untuk mengislamkan bagi wanita-wanita yang masih memeluk agama Hindu Buddha, supaya mereka tertarik dengan Islam. Setelah mereka tertarik dengan Islam, maka bagi wanita yang tertarik menjadi istrinya, maka diberikan syarat untuk terlebih dahulu masuk Islam dan untuk bisa membacakan 2 kalimat syahadat. Itulah cara menarik atau mengembangkan Islam di Nusantara melalui perkawinan, yaitu dengan cara proses islamisasi terhadap wanita-wanita para pemeluk Hindu Buddha untuk menjadi terlebih dahulu menjadi muslimah. Setelah mereka menjadikan istri dan menempatkan diri dan keluarga mereka berada dalam status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi, karena mereka menjadi Muslim Indonesia yang kaya dan status sosialnya terhormat. Setelah mereka memiliki keturunan dari lingkungan mereka semakin luas, akhirnya muncul kampung-kampung dan pusat-pusat Islam. Di dalam perkembangan berikutnya, ada pula para wanita Muslim yang dinikahi oleh keturunan bangsawan tersebut dan akhirnya para wanita-wanita itu menjadi keluarga Muslim dengan status sosial ekonomi dan posisi politik penting di masyarakat pada saat itu. Kemudian strategi yang berikutnya adalah melalui jalur pendidikan. Bagaimanakah mekanisme melalui jalur pendidikan? Di antaranya para saudagar dari Arab tersebut
setelah memiliki perkampungan di wilayah Nusantara, mereka mengembangkan keislamannya dengan mendirikan beberapa pesantren. Pesantren baik itu yang sederhana maupun yang memiliki kapasitas yang lebih luas lagi. Mereka banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam, baik yang didirikan atas kerjasama dengan para raja dan para ulama, kemudian ada yang didirikan berdasarkan hasil kerjasama dengan penduduk-penduduk setempat. Nah, kemudian pendidikan-pendidikan yang didirikan seperti pesantren banyak mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan yang baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kemudian yang selanjutnya, strategi dakwah dengan melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah merupakan jalur islamisasi yang digunakan di Indonesia. Salah satu sifat khas dari ajaran tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan. Selain itu, mereka juga sering berhubungan dengan perdagangan maupun mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mereka lahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Selain itu, di antara para pengajar tasawuf juga ada yang menikahi gadis-gadis para bangsawan setempat. Kemudian, jalur strategis yang terakhir adalah melalui aspek kesenian. Bagaimanakah mekanisme pada aspek kesenian? Mereka melakukan proses islamisasi melalui pendekatan dari segi kesenian. Di antaranya adalah dengan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Setiap pertunjukan yang dilakukannya, ia tidak pernah meminta upah berupa materi. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Selain wayang, saluran islamisasi yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dan pengembangan Islam adalah seni bangunan masjid. Di antaranya adalah seni bangunan Masjid Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan sebagainya. Nah, setelah para saudagar-saudagar ini melakukan proses islamisasi dengan berbagai strategi-strategi yang telah tadi disebutkan melalui 6 aspek tadi, maka perkembangan dakwah Islam di Indonesia memiliki kemajuan yang sangat berarti. Yang memiliki perkembangan yang pesat dakwah Islam di Indonesia yang pertama adalah
di Pulau Sumatera. Sehingga Pulau Sumatera merupakan pintu masuk Islam yang pertama yang menjadi pusat, yaitu yang terletak di daerah Pasai atau Aceh Utara. Kemudian yang kedua, daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Dua daerah tersebut menjadi pintu masuk Islam ke Nusantara karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Tiongkok. Kemudian selanjutnya dari Sumatera mereka masuk ke daerah Pulau Jawa. Bahkan jauh sebelum para saudagar mengembangkan Islam di Pulau Jawa, telah ada peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang sebelumnya, jauh sebelum pada abad ke-7, pada abad ke-13. Di antaranya adalah batu nisan makam Fatimah binti Maimun di daerah lereng Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi. Dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa hingga pertengahan abad ke-13. Bukti-bukti kepurbakalaan maupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Baru sejak akhir abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya, penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik, juga berita Mahuan tahun 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Hal inilah yang membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam, mulai dari daerah pesisir, dari kota-kota pelabuhan, sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit. Maka pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka tersebut. Kemudian dari Pulau Jawa, perkembangan Islam mulai merambah ke Sulawesi, dari Sulawesi kemudian ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Maluku, kemudian yang terakhir adalah perkembangan Islam memasuki Papua. Inilah peta perjalanan perkembangan Islam di Nusantara. Setelah Islam di Nusantara mengalami perkembangan yang pesat, maka turut serta adanya pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang muncul. Di antaranya adalah berdirinya sekolah Tawalib yang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul tahun berdiri 1906 Masehi.
Kemudian juga berdiri lagi pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yaitu Jamiat Khair, di mana pendirinya Said Muhammad Al-Fakhir bin Syihab, berdiri tahun 1905 Masehi. Kemudian berdiri lagi yaitu pergerakan pembaharuan Al-Irsyad. Pendirinya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surqati, tahun berdiri 1914 Masehi. Kemudian berdiri lagi suatu perkembangan gerakan pembaharuan Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, yang mana pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tahun berdiri 1926 Masehi. Kemudian juga berdiri gerakan pembaharuan Muhammadiyah, di mana pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, tahun berdiri 1912 Masehi. Baik, untuk lebih luasnya anak-anak silakan dibaca lagi buku paket pegangan siswanya, untuk kemudian kamu analisa secara lebih luas dan mendalam di rumah. Kemudian di sini Bapak akan melanjutkan kepada aspek berikutnya, yaitu tentang apakah hikmah dan peneladanan ulama dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Silahkan kalian mau menyebutkannya, beberapa hikmah dari peneladanan ulama dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Baik, anak-anak, Bapak akan membantu hikmah yang dapat dipetik dari pendalaman, penganalisaan perkembangan sejarah Islam di Nusantara adalah diantaranya satu, kenapa Islam mudah masuk dan berkembang di Nusantara? Karena satu, ajaran Islam didakwahkan dengan metode cinta damai, tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya adalah dakwah Islam dilakukan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan peradaban yang dianggap dipertahankan oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian ajaran Islam lebih dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, Islam memberikan dorongan yang positif dalam menegakkan kebenaran. Kemudian Islam menumbuhkan sikap tenggang rasa dan bijaksana. Kemudian Islam menumbuhkan sikap konstruktif dan dinamis. Kemudian Islam dibawakan dengan moderat dan santun. Selanjutnya, menjunjung tinggi kerukunan dan ukhuwah Islamiyah.